Hai, kembali lagi di Engine Edict. Oke, saat ini kita akan unboxing dan tentu saja mereview radiator B-Pro untuk R15 V2. Oke, let's go. Halo guys, kembali lagi bersama Engine Edict. Kita akan membahas update dari R15 V2. Kita akan update di bagian sisi pendinginan tentu saja. Di sini kan sudah bisa melihat, sudah ada yang terlihat ya mereknya, yaitu B-Pro radiator ya. Otomatis ini radiatornya akan menjadi lebih besar lagi volumenya, karena menurut saya untuk spek yang sekarang itu memerlukan pendinginan yang lebih, karena radiator standar dirasa sudah tidak mumpuni lagi untuk mengimbangi panas dari mesin yang dihasilkan di R15 saya. Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing radiator B-Pro ini. Oke guys, kita sudah unboxing radiator B-Pro ini ya guys. Ya, seperti inilah penampakannya radiator B-Pro untuk Yamaha R15 yang V2 yang old. Dari dimensinya aja udah kelihatan ya, ini lebih besar sekali daripada ukuran standarnya. Dan yang sangat notice yaitu bentuknya ini melengkung ya, seperti menangkap angin atau udara yang dari depan gitu untuk mengaliri ya suhu dingin lah dari udara luar masuk ke dalam kisi-kisi radiator ini. Oke, di dalam pembelian radiator B-Pro ini mendapatkan ini sepertinya kayak bracket-bracket gitu sih guys. Ya, oke gitu. Lalu mendapatkan juga cap radiator, ya tutup radiator dari Denso, masih baru, tentunya baru, seperti ini, untuk menggantikan tutupnya yang bawaannya R15, tag dari B-Pro. Oke. Jadi kita akan memasang ini besok di bengkel. Ini ada bracket tambahan juga, karena nanti pastinya sedikit berbeda ya dari bracket radiator standarnya, karena radiator standar itu sangat kecil. Oke, cukup sekian. Kita lanjut di besok, kita akan melanjutkan pemasangan dari radiator B-Pro R15 V2, dan radiator ini didapatkan dengan harga 1,6. Seperti itu teman-teman. Halo guys, setelah kemarin pemasangan radiator B-Pro di R15 V2, ternyata emang tidak 100% PNP ya. Semua itu pasti tetap ada penyesuaiannya, terutama di bracketnya. Nah, di bracketnya ini tuh kalau kalian pasang di R15 V2, tentunya harus sedikit penyesuaian atau ya fitment sedikit. Karena kalau tidak kalian fitment, itu nanti radiator bisa menabrak slebor waktu skoknya main. Karena kan gini, kalian di jalan itu kontur jalannya kan tidak semuanya benar-benar landai halus, pasti kan ada yang bergelombang atau jalan rusak. Nah, waktu si skok ini main, nah itu tuh waktu ketika naik, karena radiator B-Pro ini volumenya besar, jadi otomatis bisa saja terjadi benturan antara slebor dengan radiator B-Pro nya tersebut pada saat melalui jalan yang konturnya bergelombang parah atau malah jalannya rusak. Nah, itu nanti malah berbahaya sekali untuk radiator kalian. Apalagi ini radiatornya tidak murah juga menurut saya. Dan apabila nanti rusak kan jadi bocor. Bocor itu belum tentu bisa dibenarkan. Bisa jadi malah radiator itu menjadi ya barang rosot. Sangat disayangkan sekali kan kalau rusak gitu, seperti itu. Oke. Lanjut yang kedua, untuk bagian selang. Untuk bagian selang radiator itu pasti ada sedikit ubahan, karena membutuhkan selang radiator itu kayak membutuhkan lebih panjang ya, supaya dapat masuk pas di lubangnya radiator si B-Pro. Kalau dipaksakan menggunakan yang originalnya, itu nanti sedikit menekuk lah, ibaratnya tertekuk lah, ibaratnya ya gimana ya, kayak ya menjadi lebih sempit karena kurang panjang sebenarnya. Kalian harus mengganti selang radiatornya menjadi selang, ya terserah selang aftermarket merek atau merek apa lah ya terserah. Yang penting
lebih panjang supaya tidak mengganggu atau menghambat jalur air radiator dari perputaran sirkulasinya ya tentu saja, tidak tersumbat hanya karena sebuah selang. Itu sangat fatal sih kalau nanti tersumbat, malah akan menjadi overheat. Justru kalian kan ingin mengganti radiator B Pro itu supaya lebih dingin, sirkulasi lancar karena volumenya lebih besar. Tapi karena hanya masalah kecil yaitu selang radiatornya yang terjepit, nah itu malah jadi fatal nanti akhirnya. Oke teman-teman, itu saja sih yang saya alami waktu pemasangan. Lalu untuk review setelah pemakaian beberapa hari ini mungkin 5 hari ini ada, yaitu yang saya rasakan waktu saya mesinnya bore up dengan radiator standar. Waktu jalan sih mungkin enak-enak aja sih ya. Untuk waktu malam oke, malam cuacanya kan suhu di luar dingin ibaratnya, masih oke, jadi mesin tetap terjaga di suhu optimalnya. Tapi waktu siang hari panas yang terik, kondisi jalan tidak ada masalah sih. Tapi waktu berhenti di lampu merah atau macet sedikit, itu pasti fan pasti menyala, dan itu menyalanya dengan cepat gitu. Berarti kalian itu gini, baru berhenti sebentar, jeda beberapa detik itu pasti panas. Itu wajar sih karena speknya kan mungkin bisa dibilang bore up, otomatis suhunya lebih panas, kompresi kan berdasarkan dari kompresi dan lain-lain. Nah, itu dengan menggunakan radiator standar emang dirasa kurang memadai. Jadi lebih baik untuk di-upgrade ke radiator yang lebih besar dengan merek-merek lain, atau mungkin substitusi dari radiator motor lain yang lebih besar otomatis dari radiator standarnya. Oke teman-teman, cukup sekian kita review dan unboxing dari radiator B Pro untuk R15W2. Dan terima kasih teman-teman setelah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan tentunya kalian harus nyalakan lonceng supaya kalian tahu ada pemberitaan video selanjutnya di YouTube Engine Edit ini. Terima kasih, bye.